Terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan. Yang terhormat peserta orientasi anggota DPRD Kabupaten Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Acara penutupan orientasi anggota DPRD Kabupaten Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024, Kamis 3 Oktober 2024 siang dimulai. Acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Acara selanjutnya, laporan penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha PPSDM Regional Yogyakarta kepada Bapak Dr. Ahmad Deni Suwardono, SEMSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Kepala Badan Pengembangan Manusia, Bapak Dr. Sugeng para ketua struktural institusional Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Yogyakarta, yang terhormat Ketua DPRD sementara Bapak Diorus Manapun, terhormat Ketua DPRD sementara Kabupaten Sika Bapak Stefanus Asfil, Ketua DPRD sementara Kabupaten Manggarai Bapak Paulus Asfil, Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Kota Provinsi NTT 2024-2029 sekaligus peserta orientasi bagi anggota DPRD Kabupaten Kota Provinsi NTT tahun 2024 antara berasal dari Kabupaten Belu, Kabupaten Sika, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jika kami menyampaikan laporan sebagai berikut. Dasar penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Berbagai Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Peraturan Pidana Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Pidana Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten. Orientasi adalah proses pengenalan fungsi, tugas, dan wewenang bagi anggota DPRD Kabupaten Kota Provinsi NTT sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai tujuan penyelenggaraan orientasi untuk membekali anggota DPRD Kabupaten Kota agar mampu: 1. Memahami ruang lingkup, fungsi, tugas, dan wewenang DPRD Kabupaten Kota.
Kedua, meningkatkan wawasan kebangsaan. Dan ketiga, meningkatkan integritas dan moralitas dan dalam implementasi kode etik untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Peserta orientasi anggota DPRD Kabupaten Kota Angkatan 2 berjumlah 98 orang dengan rincian sebagai berikut. Dari Kabupaten Belu 30 orang, Kabupaten Sika 32 orang, Kabupaten Manggarai 35 orang, Kabupaten Timur Tengah Selatan 1 orang. Narasumber tenaga pengajar orientasi berasal dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian lainnya, lembaga negara dan kementerian, serta akademisi atau pakar praktisi yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang diambil. Waktu dan tempat pembelajaran dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 3 Oktober 2024 bertempat di Grand Asia Hotel. Bagi anggota DPRD yang telah memiliki sertifikat orientasi dapat mengikuti pendalaman tugas Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Demikian laporan kami. Selanjutnya kami mohon Bapak berkenan memberikan sambutan pengarahan dan sekaligus menutup secara resmi orientasi bagi anggota DPRD Kabupaten Kota Angkatan 2 hari ini Kamis tanggal 3 Oktober 2024. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Abdul. Untuk Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri sekaligus menutup acara ini secara resmi yang ditandai dengan dukungan keluarga kepada Bapak Dr. Sugeng Haryono dengan hormat disilakan. Salam sejahtera kita sekalian, dan salam siap. Yang saya hormati para Presiden Kemendagri, Bapak sekalian, para anggota DPRD dari Kabupaten Belu, Sika, dan Manggarai. Pertama-tama kami ucapkan selamat sudah terpilih sebagai wakil rakyat. Mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan sukses mengemban amanah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sengaja saya datang dari Jakarta untuk menyapa Bapak Ibu, kami mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu. Terlepas dari ini adalah kewajiban, tapi kami sangat mengapresiasi. Saya dapat cerita ekstra import untuk bisa datang ke sini. Upaya yang luar biasa. Saya pernah sampai ke Kabupaten Belu. Saya sudah sampai ke menjadi sponsor upacara di Kota Masif tahun yang lalu. Ya, dari tahun kemarin saya jadi upacara di Peron di perbatasan negara di Kota Masif. Bahwa Bapak Ibu dengan fungsi DPRD dan Bapak Ibu sudah mengangkat sumpah dan janji sebagai wakil rakyat. Ini terutama bagi Bapak Ibu yang sudah kedua, ketiga, dan seterusnya sebagai wakil rakyat, pasti ketika reses, ketika diumumkan masyarakat, ketika berbuka dan seterusnya, masyarakat berharap banyak kepada Bapak. Karena dalam sumpah Bapak Ibu menyebutkan dan frase awal mengatakan demi Allah demi Tuhan saya terus pakai berjanji. Di alinea terakhir ada kalimat yang menyebutkan bahwa akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang Bapak Ibu wakili. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Bapak Ibu wakili. Izinkan kami mengingatkan bahwa Bapak Ibu dengan 3 fungsi DPRD dalam masyarakat terasa. Yang pertama, Bapak Ibu punya fungsi pembentukan perda. Di dalam fungsi pembentukan perda ini izin kami untuk mengingatkan bahwa dalam waktu yang dekat ini kita sudah harus menuntaskan paling tidak 3 perda. Maka Bapak Ibu, 3 perda itulah yang besar. Pertama, perda RPJMD di 2025-2045. Yang kedua, perda tentang RPJMD 2025-2029. Dan kemudian perda tentang KIPD 2025. Di dalam 3 perda itu sekurang-kurangnya, nanti pas ada perda-perda yang lain, kita akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat atau rakyat di Sika, Manggarai, dan Belu kita tuangkan di dalam kebijakan jangka panjang, jangka menengah, dan lainnya yang kemudian akan dieksekusi oleh pemerintah daerah.
Di dalam kebijakan umum APBD atau KUA, kemudian di dalam PPAS prioritas platform anggaran sementara, prinsipnya sudah ditentukan bahwa APBD kita itu digunakan untuk sesuatu yang pertama sudah ditentukan peruntukannya. Dalam bahasa kebijakan disebut sebagai mandatory spending. Misalnya, pendidikan sekurang-kurangnya 20%. Yang kedua, kesehatan minimal 10%. Maka karena APBD kita ruang fiskalnya sudah sangat terbatas, kita pastikan bahwa setiap rupiah yang keluar dari APBD Kabupaten Beru, Sika, dan Manggarai betul-betul ini menjadi sesuatu yang prioritas. Prioritas itu sudah kita lakukan baik di dalam RPJMD maupun RPJ dan di dalam RKP untuk bahan baku APBD. Undang-Undang 17 tahun 2003 ada prinsip anggaran berbasis kinerja. Kalau setiap rupiah yang keluar dari APBN dan APBD diukur minimal dari sisi outcome atau kemanfaatan, bukan sekedar waktu. Misalnya Bapak Ibu membangun saluran irigasi dengan APBD atau APBN, maka pastikan saluran irigasi itu punya manfaat mengalirkan air dari sawah, tanaman, dan kemudian meningkat produktivitas gara-gara saluran ini, bukan kemudian tidak difungsi. Dalam anggaran berbasis kinerja, maka prinsip setiap rupiah itu harus punya nilai manfaat. Yang ketiga, Bapak Ibu, setelah tadi kita punya program, terakhir kita punya fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini kami mengingatkan bahwa Bapak Ibu melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan. Yang penting Bapak Ibu awasi adalah pelaksanaan program. Program setelah dibuat tadi kan harus dilaksanakan. Maka tugas Bapak Ibu lah mengawasi betul tidak program itu dilaksanakan. Maka kemudian Bapak Ibu dibagi dalam komisi itu yang akan mitra kerjanya dengan OPD. OPD itulah yang melaksanakan tugas fungsi tertentu mengawal program, pengawasan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya. Berarti ini di luar perda dan karena perda dan perda adalah bagian dari peraturan perundang-undangan, tapi disebut dengan kata lainnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu melakukan pengawasan atas pelaksanaan TLHP tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Bagaimana rekomendasi BPK atas suatu temuan, kemudian pemerintah daerah menindaklanjuti. Bapak Ibu tidak sulit mengawasi ini, kita cek di dalam LHP BPK yang terbaru itu rekomendasinya apa, rekomendasi itu harus ditindaklanjuti. Itulah Bapak Ibu juga fungsi DPRD yang mudah-mudahan ini saya yakin sudah di luar kepala Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah sangat bersemangat untuk melaksanakannya di kabupaten masing-masing dan masyarakat sekali lagi supaya kabupaten Bapak Ibu sudah mempercayai kepada Bapak Ibu. Mereka sudah sangat yakin bahwa Bapak Ibu sanggup memperjuangkan aspirasi sampai pada tataran realisasi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan kepada kita semua dapat melaksanakan tugas dengan baik. Selamat untuk mengabdi kepada kabupaten masing-masing sebagai wakil rakyat yang luar biasa. Mengabdi dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pelaksanaan koordinasi pengenalan tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Sika dan Manggarai pada hari ini Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024 secara resmi kami nyatakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Salam sukses. Terima kasih.